Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Yoga, calon imam Keuskupan Agung Pontianak. Permenungan kita hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Saya mengawali permenungan kita pada hari ini dengan berangkat dari realitas hidup yang kita jalani sehari-hari. Terkadang dalam hidup ini kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak hadir dalam hidup saya. Nah, itu semua berangkat dari rasa kecewa yang mendalam atas barangkali sebuah peristiwa, sebuah pengalaman yang kita alami yang sangat menyakitkan sehingga membuat kita jatuh dan mengalami keterlemparan. Nah, hal tersebut merupakan seperti yang ditanyakan oleh para orang-orang Farisi, bahwa di manakah kerajaan Allah itu? Nah, pertanyaan itu sebenarnya juga seringkali kita ucapkan ketika kita mengalami keterpurukan. Di manakah Yesus? Nah, dengan jelas Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak datang dengan tanda-tanda lahiriah. Karena sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu, sudah ada di antara kita, bahkan sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, barangkali rasa kecewa yang mendalam, rasa keterpurukan itu menutup kehadiran Allah di dalam hidup kita, bahwa Allah itu sebenarnya sudah hadir dengan memberikan hal-hal baik dan memberikan orang-orang utusannya untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Tetapi karena kita terlalu mengalami kesedihan yang mendalam, jadi hal itu seolah-olah tertutupi. Maka yang perlu kita lakukan ialah lebih berefleksi kembali atas segala pengalaman yang kita alami. Kemudian Yesus juga mengatakan kepada para murid, "Ketika kalian ingin melihat salah satu hari dari hari Anak Manusia itu, kalian tidak dapat atau tidak akan melihatnya." Nah, kemudian Yesus juga mengatakan bahwa tetapi orang-orang akan mengatakan, "Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini."
tetapi kalian jangan pergi dan jangan ikut. Sebetulnya Yesus ingin mengatakan bahwa kehadirannya itu tidak dapat kita lihat ketika kita ingin. Ketika kita ingin, Yesus justru mengatakan tidak akan melihat. Ini merupakan sesuatu yang sulit dipahami. Mengapa ketika kita ingin justru kita tidak dapat melihat? Nah, maka Yesus menganalogikannya dengan kilat yang memancar di ujung langit yang satu dan di ujung langit yang lain. Demikian pula halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Jadi kilat itu kan merupakan sebuah peristiwa alam. Nah, peristiwa alam bukan suatu hal yang dapat kita kehendaki atau dapat kita ingini. Bila kita ingin hujan, maka belum tentu terjadi hujan atau tidak secara langsung, karena itu merupakan peristiwa alam. Nah, kehadiran Allah atau agar kita dapat melihat Yesus yang hadir itu bukan dari keinginan kita, tetapi melainkan adalah tuntunan dari Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri yang akan menuntun kita untuk dapat melihat Dia. Dan kehadiran Yesus ternyata di tengah-tengah orang Farisi mendapatkan penolakan dan Yesus mengalami penderitaan. Nah, sebagai orang Kristiani tentu kita harus terbiasa dengan hal ini. Ada sebuah kisah dari Santo Yosafat, Uskup Agung dari Gereja Katolik Yunani Ukraina, yang kita peringati pada hari ini 12 November. Beliau adalah seorang orang pertama dari Gereja Timur yang diangkat sebagai orang kudus oleh Gereja Katolik Roma. Dalam hidupnya sebagai uskup, ia ingin mempersatukan Gereja Katolik Ukraina, Gereja Katolik Yunani, dan Gereja Katolik Roma. Maka ia mencetuskan sebuah kegiatan atau tindakan ekumenis. Tetapi persatuan itu bukan merupakan menjadi satu seragam, tetapi di dalam perbedaan bagaimana bisa tetap dalam paguyuban atau tetap guyup. Tetapi niat baiknya itu ternyata ditolak oleh seorang imam dari gereja Ortodoks yang bernama Elias. Jadi pada waktu itu Elias membawa segerombolan massa ke keuskupan. Kemudian ia memprovokasi umat atau massa yang hadir sehingga mereka menerobos masuk dan mengambil si Santo Yosafat Uskup Agung ini dan menganiaya hingga ia mati. Kemudian ia dilempar ke sungai. Dan itu terjadi pada 12 November tahun 1623. Nah, para sahabat, begitulah iman Kristiani yang kita hidupi. Kita harus terbiasa kembali dengan penderitaan, dengan penolakan. Maka yang perlu kita perkuat ialah soal refleksi dan bagaimana kita menghidupi kehidupan rohani. Karena hanya dengan itu kita mendapat kekuatan dari Yesus sendiri yang akan menuntun kita untuk sampai kepadanya. Mari kita tetap membulatkan tekad dan menyatukan hati supaya Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita meskipun kita di dalam pergumulan dan pergulatan yang hebat. Semoga Tuhan menyertai kita, memberkati kita dan melindungi kita terhadap dosa serta menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.